Halo para pecinta film, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Lucky Day 2019. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang pembunuh bayaran atas kematian adiknya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang napi bernama Red yang ditahan atas kasus perampokan. Namun setelah 2 tahun mendekam di dalam jeruji besi, Red akhirnya dibebaskan bersyarat karena dia berperilaku baik selama di penjara. Setelah bebas, Red dijemput oleh sang istri bernama Chloe yang terlihat sangat bahagia. Saat di rumah, Red dihampiri oleh putrinya bernama Beatrice yang baru saja pulang sekolah. Beatrice sangat senang saat mengetahui ayahnya sudah kembali pulang ke rumah. Yang mana di sana juga terlihat asisten rumah tangga mereka yang bernama Lolita. Di sisi lain, terlihat seorang pembunuh bayaran asal Prancis bernama Luke yang baru saja tiba di bandara Amerika. Entah apa tujuan dia sebenarnya, namun di sini Luke beralasan kalau dia datang hanya untuk menjalankan bisnis, sehingga petugas pun membiarkannya untuk pergi. Business. Next. Kemudian, dia mencuri sebuah mobil yang ada di parkiran, dan tanpa sengaja aksinya tersebut kepergok oleh si pemilik mobil, dan dia mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Namun belum juga teleponnya tersambung, Luke langsung membunuh pria ini dengan sangat sadis. Setelah itu, Luke pergi menemui seorang pemilik bar yang bernama Mike. Dan entah kenapa, Mike nampak sangat ketakutan saat melihat kedatangan Luke. Namun Luke mengatakan, kalau kedatangannya kemari bukanlah untuk bekerja melainkan ada urusan pribadi. Dan dia meminta Mike untuk menyediakan beberapa perlengkapan senjata. Sehingga terungkap, ternyata Mike adalah seorang penjual senjata ilegal yang berkedok bar. I need some tools. Okay. Yeah, let's go up to the roof. Kemudian, Mike membawa Luke ke atas atap untuk melihat berbagai jenis senjata yang ia punya. Dan untuk mencoba senjata yang Luke pilih, ia mengujinya dengan menembak salah seorang pejalan kaki yang sedang berdiri di tepi jalan. Melihat kesadisan Luke, Mike pun semakin dibuat ketakutan. Dan saat kembali ke dalam bar, Luke sengaja cari masalah dengan mengejek 2 orang sahabat Mike. Luke mengatakan, kalau mereka berdua tidak normal dan terlihat seperti sepasang gay. Motherfucking dog! Fuck the two of you. Hingga saat mereka mulai emosi, Luke pun langsung menembak mereka berdua termasuk Mike itu sendiri. Di lain tempat, Red terlihat sedang memandangi sebuah lukisan yang dibuat oleh istrinya. Chloe memberitahukan, kalau lukisan-lukisan tersebut akan dibawa ke galeri dan akan dipamerkan nanti malam. Yang dimana, Chloe sangat berharap semua lukisannya bisa habis terjual, mengingat keuangan mereka yang kini sudah mulai menipis. So, when's the show? Tonight? I love anything you make. I should be lucky to sell anything. That's true. Siang harinya, saat Chloe sedang menyusun lukisan yang akan dipamerkan, ia tiba-tiba dihampiri rekan kerjanya sekaligus pemilik galeri yang bernama Derek. Derek mengatakan, kalau Chloe tidak usah gugup karena lukisannya pasti akan terjual semua, dan kemudian dia membawa Chloe ke ruangannya. We have been working together long enough. Di sana, Derek mengungkapkan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Dan bahkan, dia juga mencoba menggoda Chloe agar mau melakukan hal yang tidak senonoh.
Chloe yang sudah memiliki suami tentu saja menolaknya, dan dia mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada suaminya, yang baru saja bebas dari penjara. What do you mean prison? Yes, he's a criminal. Mengetahui suami Chloe seorang kriminal, Derek pun dibuat sedikit ketakutan. Namun karena sudah terlanjur malu, Derek kemudian mengancam akan menyita semua aset milik Chloe, jika Chloe tidak mampu membayar uang sewa galeri, dan semua fasilitas yang sudah diberikan Derek. Mendengar itu, Chloe pun semakin dibuat emosi dan langsung pergi dari sana. I will be well within my rights to foreclose. Di sisi lain, Red mendatangi toko sahabat lamanya yang bernama Leroy, dan ternyata Leroy adalah partner kerja Red dalam melakukan perampokan selama ini. I know, right? Fucking Leroy, man. How cool is that? You're a good friend, Leroy. Saat sedang berbincang, tiba-tiba saja mereka kedatangan seorang polisi bernama Ernesto. Di sini, Ernesto memperingatkan Red agar tidak berbuat macam-macam karena dia masih dalam status bebas bersyarat. Yang kemudian, Ernesto langsung memeriksa Red takut dia membawa barang terlarang, namun untungnya, di sana dia tidak menemukan apa-apa. Go on, you know. Ooh. Setelah Ernesto pergi, Leroy membawa Red masuk ke ruang rahasia bawah tanah, tempat di mana mereka menyimpan hasil rampokan 2 tahun lalu. Red yang merupakan ahli brankas, ia kemudian ditantang oleh Leroy membuka brankas tersebut, untuk menguji kembali kemampuannya. Dan benar saja, karena keahliannya itu sudah lama tidak digunakan, Red pun gagal membukanya. 2 years is a long time, man. Come back to. Setelah membukanya dengan kunci, ternyata brankas tersebut berisi surat obligasi yang bernilai $600.000. Yang mana di sini, mereka berencana segera menjual surat tersebut dan akan membagi uangnya dengan rata. Di tengah perbincangan, Red mengajak Leroy pergi ke pameran seni yang akan diadakan oleh istrinya malam ini. Dan karena Leroy sudah menganggap mereka seperti keluarga, ia pun langsung menyetujuinya. Our friendship? Shit, you really gonna play that card? Everyone remembers what happened last time you went. Sementara di sisi lain, Luke yang sedang berjalan kaki tak sengaja melihat mobil klasik yang sangat dia sukai. Yang kemudian, ia pun merampas mobil tersebut dengan cara paksa dan menembak mati pemiliknya. Setelah itu, Luke memakai mobil tersebut dengan ugal-ugalan hingga ditegur oleh polisi yang sedang berpatroli. Namun bukannya dibuat takut dan meminta maaf, Luke malah menembaki mobil polisi dengan membabi buta. You are dead. Malam harinya, pameran lukisan Chloe pun mulai digelar. Terlihat, banyak para kolektor seni datang ke tempat tersebut, termasuk juga polisi Ernesto yang ternyata merupakan kolektor seni lukis. Sementara Red dan Leroy yang tidak paham apa-apa perihal lukisan, hanya menghabiskan waktu mereka dengan minum-minum. Have you seen the people here, mate? This is fucking bull. That's the entire minimalism as faux spiritual. Nampaknya, lukisan Chloe kurang diminati karena semuanya bertemakan penjara. Dan bahkan para kritikus yang juga ikut hadir, malah mencela lukisan Chloe yang mereka anggap terlihat kurang hidup. Sedangkan di rumah, terlihat Lolita dan Beatrice yang sedang asik bermain game. Dan kemudian, Lolita menyuruh Beatrice ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Luke. Di sini, Luke menanyakan di mana keberadaan Red. Lolita pun menjawab kalau Red dan istrinya sedang tidak berada di rumah. Mendengar itu, Luke malah nyelonong masuk dan berniat ingin menunggu Red. Namun Lolita yang merasa Luke bukanlah orang baik, ia kemudian mengusirnya dengan kasar dan bahkan mengancamnya dengan pisau. Sehingga, Luke yang tidak terima diancam langsung membunuh Lolita saat itu juga. Get out! Melihat kejadian itu, Beatrice pun langsung kabur melalui pintu belakang, yang kemudian dikejar oleh Luke. Ternyata, Beatrice lari ke pameran yang berada tidak jauh dari rumahnya. Setibanya di sana, Beatrice pun langsung mengadu kepada sang ibu, bahwa ada pria jahat yang sedang mengejarnya. Dan di saat itu juga, Luke muncul dengan menembak secara membabi buta. Everybody
Di sini, Leroy pun tewas karena tertembak. Sementara polisi Ernesto yang juga berada di sana langsung membalas tembakan Luke. Saat ada kesempatan, Red membawa anak dan istrinya kabur dari sana dan menabrakkan mobil mereka ke arah Luke. And why is he trying to kill us? Saat dalam perjalanan, Chloe bertanya kepada Red siapakah Luke sebenarnya. Red pun memberitahukan bahwa Luke adalah kakak dari temannya, yang tewas pada saat mereka melakukan perampokan. Sehingga terungkap, ternyata Luke ingin membalas dendam kepada Red, yang dia anggap sudah menyebabkan adiknya tewas. He's looking for revenge. Among other things? Red juga memberitahukan bahwa dia masih menyimpan hasil rampokan itu di toko milik Leroy. Mendengar itu, Chloe pun merasa senang karena itu akan sangat membantu ekonomi keluarganya. Dan kemudian, mereka pun langsung menuju toko Leroy. I agree. Setibanya di sana, Red kemudian masuk sendirian dan meminta anak istrinya menunggu di dalam mobil. Yang tanpa dia sadari, ternyata Luke mengikuti mereka dengan bersembunyi di bawah mobil. Et que fait-elle? De la dentelle. De Paris. Sementara di dalam, Red berhasil membuka brankasnya dengan kunci kemudian memasukkan surat obligasi itu ke dalam tas. Namun saat bersamaan, ia dikagetkan dengan kemunculan Luke yang sudah menyandra istri dan anaknya. Luke mengatakan, kalau dia sudah menunggu Red selama 2 tahun. Yang padahal, dia bisa saja membunuh Red saat berada di penjara, namun hal itu baginya tidak menyenangkan. Di sini, Red pun berusaha menjelaskan kalau adiknya tewas tertembak oleh polisi, dan kejadian itu merupakan kecelakaan. Disrespect, but I didn't kill him. The cops did. Namun Luke yang mendengar itu, ia tetap saja menganggap kalau Red telah penyebab adiknya tewas. Karena diketahui, Red adalah otak dari perampokan itu, ditambah lagi hanya adiknya saja yang tewas pada kejadian tersebut. Red yang tersudut, ia kemudian memohon agar Luke membebaskan keluarganya, dan berjanji akan memberikan surat obligasi yang bernilai $600.000 tersebut. And so yours. Namun Luke mengatakan, kalau kedatangannya bukanlah untuk uang melainkan ingin balas dendam. Yang kemudian, Luke pun menembak Red tepat di dadanya. Tanpa sengaja Beatrice masuk ke dalam brankas, sementara Chloe berusaha lari mencari pertolongan. Di sini, Luke mengucapkan salam perpisahan kepada Red, dan mengunci brankasnya agar Beatrice tewas kehabisan nafas. Yang kemudian, ia pun langsung mengejar Chloe yang kabur menuju terowongan. Saat tiba di ujung terowongan, ternyata jalan tersebut buntu sehingga Chloe pun memutuskan untuk melawan Luke. Sementara Red terlihat masih hidup, karena ternyata tembakan Luke mengenai kunci brankas yang ia simpan di sakunya. Namun sialnya, Red tidak bisa membuka brankas tersebut karena kuncinya sudah rusak. Dan karena tidak punya banyak waktu, Red pun meminta Beatrice untuk menunggu sebentar, karena dia ingin menyelamatkan ibunya terlebih dulu. Okay. Sedangkan Luke yang sudah terluka, ia masih memaksakan diri untuk bangun dan berhasil mendapatkan Chloe. Namun saat Luke ingin membunuh Chloe, Red tiba-tiba saja muncul menyerangnya. Di sini, Red dibuat kewalahan menghadapi Luke. Namun untungnya, Ernesto muncul tepat waktu dan langsung melepaskan tembakannya ke arah Luke. Menyadari dirinya akan tewas, Luke kemudian mengeluarkan 2 buah bom, agar semua orang yang ada di sini juga ikut tewas. Beruntungnya, bom tersebut tidak berfungsi dengan baik dan hanya menghancurkan Luke seorang diri. Namun akibat ledakan itu, semua surat obligasi tersebut juga ikut terbakar. Sehingga, Ernesto yang mengetahui kalau Red masih menyimpan hasil rampokannya, ia pun memaksa Red untuk menyerahkan diri. Namun di sini, Red meminta waktu sebentar untuk menyelamatkan putrinya yang sedang terkurung di dalam brankas.
I'm gonna get her out of here. I'm gonna get her out. I'm gonna get her out. Dan dengan sangat hati-hati, Red akhirnya berhasil membuka berangkas tersebut dan menyelamatkan putri kesayangan mereka. Sementara Ernesto yang terharu melihat kejadian itu, ia pun memutuskan untuk membebaskan Red, dan menyuruhnya untuk pergi dari sini sebelum dia berubah pikiran. Thank you, officer. Beberapa hari kemudian, Red dan Chloe terlihat bingung dengan kelanjutan hidup mereka, yang saat ini sudah benar-benar bangkrut. Dan di waktu yang sama, Derek tiba-tiba saja datang memberikan cek kepada mereka yang berjumlah $300.000. Derek mengatakan, kalau lukisan milik Chloe telah habis terjual dengan harga tinggi, karena adanya percikan darah di lukisan tersebut. Mendengar itu, mereka semua pun nampak bahagia dan film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Lucky Day 2019. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.